Setiap waktu sholat matikan mesin 15 menit sebelum masuk waktu sholat, mesin matikan. Terus manajernya bilang, Pak, kerugian kita bisa besar Pak kalau matikan mesin. Saya tahu, satu kali mematikan mesin kita rugi 30 juta. Berarti zuhur asar kita rugi satu hari 60 juta. Kali 6 hari 360 juta. Kali 1 bulan, tidak ada masalah. Gaji kalian tidak akan saya potong. Tapi siapa yang tidak sholat jamaah, saya pecat. Akhirnya itu berjalan. Apa jadinya? Ternyata keajaiban di Mekah juga berlaku untuk dirinya. Apa kabarnya Ustaz? Baik. Iya. Beliau ini kalau kita lihat bukan orang yang asing ya. Kalau di UIR, di Universitas Islam Riau, Ustadz Nazril ini sebenarnya adalah orang yang memang sehari-hari ya boleh dikatakan wajahnya itu memang selalu dilihat. Ya, karena memang beliau ini sering mengisi tausiah ya, pencerahan-pencerahan khususnya itu ya memberikan motivasi kepada umat. Ya, termasuk adik-adik sekalian. Jadi kalau Anda coba ketik di Google itu ya Nazril Abdul Muluk, maka muncul banyak tayangan-tayangan rekaman YouTube beliau ya. Isinya itu luar biasa. Ya. Jadi kalau saya memang mengenal beliau ini secara langsung memang melalui YouTube, Ustaz. Ya, jadi namanya sering saya dengar, tapi kalau bertatap muka ini baru hari ini, Ustaz. Iya, jadi langsung hari ini ya. Karena memang selama ini ya saya hanya melihat di YouTube beliau, ceramah-ceramah beliau luar biasa ya. Jadi memang mengunggah inspirasi ya. Beliau ini orangnya inspirator ya. Jadi nanti adik-adik sekalian silahkan dicuri ilmunya ya. Curi dalam artian positif ini ya. Jadi jangan Anda abaikan, jangan Anda biarkan saja, ini gudang ilmu. Nah, jadi silakan Anda menggali ya, mendalami pengetahuan dari beliau ini sangat luar biasa. Beliau tempat tanggal lahir di Pekanbaru 19 April 1977. Alhamdulillah 43 tahun Ustaz ya. Iya. Jadi lebih kurang sebaya dengan saya Ustaz. Kalau saya 13 April Ustaz. Sama-sama di bulan April ini ya. Maka di bulan April nama saya itu Afrizal gitu ya. Jadi dikasih orang tua Afrizal. Nah, beliau tanggal 19, saya tanggal 13. Beberapa hari lebih tua ya, tapi bulan yang sama. Alhamdulillah Ustadz Nazril Abdul Muluk dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kepada Ustadz kami berikan waktu yang seluas-luasnya Ustadz. Tapi memang dibatasi tetap ya. Artinya materi yang sudah ditetapkan kepada Ustadz Nazril adalah berkaitan tentang motivasi. Bagaimana menimbulkan gairah belajar ya. Kemudian selain belajar juga sukses dalam berorganisasi ya kan. Jadi jangan hanya belajar tok saja, jangan hanya kuliah, tapi bagaimana sambil kuliah juga sukses di dalam berorganisasi. Bahkan sebenarnya mereka ini sudah dibekali dengan pengetahuan tentang kewirausahaan. Jadi banyak juga sebenarnya adik-adik mahasiswa kita ini sambil kuliah juga sambil berwirausaha. Nah, bagaimana sebenarnya kiat-kiat ya kan motivasi supaya Anda itu lebih sukses. Jadi sukses tidak hanya kuliah tapi juga ya sukses berorganisasi, sukses berwirausaha ya. Sukses pokoknya dalam artian dalam masa waktu 3,5 tahun atau 4 tahun, Anda bisa menuntaskan pendidikan Anda di Universitas Islam Riau. Nah, maka nanti perspektif keislamannya ya akan disampaikan kepada Anda semua oleh Ustadz Nazril Abdul Muluk. Nanti silakan Anda tanya ya, bagaimana latar belakang pendidikan beliau, ya kan? Bagaimana beliau dahulu di masa-masa kuliah dahulu ya, di masa-masa menimba ilmu pengetahuan. Nah, silakan Anda gali lagi dari beliau. Baik,
tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Nazirul Abdul Muluk LCMA. Baik, terima kasih Pak Dr. Anton. Seharusnya beliau yang ngomong ini gitu. Saya yang duduk di situ. Tapi beliau memang tawaduk nih. Saya yang diundang. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi wa min Alina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Dr. Anton yang saya hormati, seluruh peserta bidik misi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin, ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Bersyukur itu kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Nah ini yang harus kita fahami. Ini seperti sering saya sampaikan, ada di sebuah kerajaan yang sangat makmur. Saking makmurnya kerajaan itu, rajanya itu membuat keputusan karena semua masyarakat bisa mengambil secara gratis apapun yang diinginkan. Maka siapapun yang berjualan di kerajaan kita ini, apa yang dia jual akan kita gosokkan ke punggungnya. Itu aturan rajanya. Rupanya pengumuman ini tidak terdengar oleh tukang salak. Jadi tukang salak ini dibawanya salak 2 karung, masuk dia ke daerah kerajaan itu jualan. Nah di situ dia heran, dari pagi dia buka orang kok ketakutan ngelihat dia, nggak ada yang beli salak dia. Sampai akhirnya dia terbaca pengumuman. Alangkah kagetnya dia karena peraturannya apa yang dijual akan digosokkan ke punggungnya. Ketangkaplah tukang salak ini. Nangis-nangis dia mohon ampun, minta maaf saya betul tidak tahu dan saya tidak terdengar pengumuman ini. Jadi maafkan saya, oh nggak bisa, ini harus ada efek jerah ini. Karena negeri kami ini makmur, tidak ada yang boleh jualan di sini. Jadi ini memang sudah aturannya. Akhirnya dibawa oleh tukang salak ini. Di tengah-tengah kerumunan masyarakat itu, mulai satu persatu salaknya diambil, digosokkan ke punggungnya. Jerit-jerit dia. Ampun Raja, saya betul-betul tidak sengaja, saya tidak tahu bahwa peraturan seperti ini di sini. Terus, tapi sampai ke salak yang terakhir, dia malah mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Padahal udah berdarah-darah tuh punggungnya. Rupanya pas dia ngadap kanan, ada tukang durian yang tertangkap. Dan duriannya itu ada 5 karung loh, dia cuma 2 karung salak gitu. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita lihat kita tuh masih sedikit kenanya dibanding dengan orang lain. Nah cuman kadang kita fokusnya ke kita. Kita ini yang paling berat sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah inilah sedikit tentang syukur itu. Nah mengenai bersolawat ini, solawat itu dampaknya luar biasa. Kadang ada sesuatu ini yang tidak bisa kita cerna dengan kecerdasan akal kita. Tapi dengan iman, ada seorang profesor ketika dia melihat anak-anak muslim tertawa bahagia, dia nanya, siapa yang membuat kalian bahagia? Dijawab anak-anak kecil nih, Allah yang buat kami bahagia. Kalian pernah lihat Allah enggak? Enggak. Kalian pernah pegang Allah? Enggak. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Kata anak-anak muslim ini bertanya kembali, profesor tahu itu dari mana? Dari pelajaran yang saya pahami. Kemudian pelajaran itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Profesor pernah nggak lihat otak profesor? Enggak. Pernah enggak pegang otaknya? Enggak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti profesor enggak ada otak. Nah, jadi ini kalau orang sering menganggap itu sesuatu yang terlihat inilah yang akan berpengaruh. Enggak. Dengan amalan, itu luar biasa pengaruhnya untuk kemajuan diri kita ini. Sholawat kepada Rasulullah itu luar biasa. Itu.
Allah sendiri yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Berarti ada unsur ibadah di sini. Dan ibadah akan mempengaruhi diri kita insya Allah. Saya ingat Kiai Haji Teten Mas Duki, waktu dia nyantri, itu dia pernah kena penyakit aneh. Dia ini Rohis Suriah PBNU tahun 2010. Jadi waktu dia nyantri, dia kena penyakit, makan banyak, buang air besar nggak bisa. Laparnya normal gitu, tapi asal makan nggak pernah buang. Sampai lama-lama kan sakit juga, dia sesak dia jadinya kan. Rasa-rasa udah mau mati dia, karena kotoran banyak tapi nggak bisa terbuang. Sampai dia ngomong ke adeknya, kalau abang mati di sini jangan bawa pulang kampung. Karena abang ingin mati syahid, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Akhirnya adiknya ngomong ke Pak Kiainya, Pak Kiai, abang sakit, dia makan banyak, buang air besar nggak bisa. Kata Pak Kiainya suruh dia ke rumah. Nah ba'da maghrib dia ke rumah. Kata Pak Kiai ini, kamu udah tahu Rasulullah mengatakan sholawat 1 kali, Allah akan bersolawat 10 kali untukmu. Kita ngomong nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allah katakan selamat untuk kamu sambil menyebut nama kita. Udah jelas Allah yang mengucapkan selamat sama kamu 10 kali, kenapa enggak kamu amalkan sholawat? Nah dari habis maghrib itu sholawat lah Kiai Teten Mas Duki ini. Sampai Ba'da Isya dia sambung sholawat lagi, jam 1 malam mulai terasa perutnya. Nah jam 3 malam brojol semuanya, hampir penuh septic tank Pak Kiai itu dibuatnya. Karena udah lama kan, nah, jadi dahsyat loh sholawat itu. Cuman kadang-kadang orang kan banyak mengandalkan pikirannya jauh lebih hebat. Nah disitulah kadang kita kenanya ini. Orang-orang yang udah pintar banyak akhirnya menganggap bahwa keberhasilannya karena kepintaran dirinya. Nah itu yang salah besar itu. Nah yang membuat kita sukses umat Islam ini secara keseluruhan siapapun aja, di kitab-kitab fikih itu pasti sebelum memulai hadisnya nomor 1 itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ini tergantung niatnya. Kalau misalnya niat kita kuliah ingin mendapatkan gelar, hanya itu yang kita dapat. Kalau kita kuliah ingin supaya pergaulan intelektual kita naik, nah hanya segitu kita dapat. Tapi semuanya jadikan niat itu karena ibadah, sehingga amalan yang remeh bisa besar di sisi Allah. Amalan yang besar bisa kecil di mata Allah. Contohnya nih di dalam hadis disebutkan, besok di neraka itu ada 3 orang yang awal masuk. Yang pertama seorang alim, yang kedua seorang mujahid, yang ketiga seorang dermawan. Nah yang orang alim ini dipanggil, dilihatkan surga untuknya. Ini surga untukmu, dengan amalan apa kau mendapatkan ini? Saya belajar ya Allah. Saya menimba ilmu di UIR. Dengan ilmu itu saya menjadi orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Dan apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu supaya kamu dianggap orang hebat. Supaya kamu menjadi orang terkenal. Supaya kamu dihargai orang. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan masuk ke neraka. Kena PHP dia sama Allah. Pertama udah dilihatin surga tuh. Lihat orang berilmu, macam-macam kami ini bahaya nih. Ada yang dengan ilmu justru merusak, mempengaruhi orang untuk berbuat jahat. Jadi belum tentu juga orang berilmu bisa masuk surga. Nah kenanya kenapa? Niat tadi dia kena. Dipanggil lagi orang yang mujahid, wah yang mati syahid. Dilihatkan surganya. Ini surga untukmu, dengan amal apa kau mendapatkan ini? Kami berjuang untuk menegakkan agamamu ya Allah. Kami rela berkorban jiwa dan raga kami untuk agama ini. Kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu supaya kamu dianggap orang pemberani. Kamu biar dianggap seorang yang syahid. Kamu sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Sia-sia. Orang dermawan, dilihatkan lagi surganya. Dengan amal apa kok bisa kau mendapatkan surga seperti ini? Aku bekerja dengan halal ya Allah, mencari penghasilan. Dan dengan penghasilan itu
aku sedekahkan karenamu. Kata Allah, bohong. Engkau berderma supaya dianggap orang seorang yang dermawan, orang yang baik, dan kau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Nah, itulah bahayanya faktor niat itu. Jadi luruskan niat kita karena Allah. Apa nih? Aku ini kuliah untuk apa? Hanya untuk gaya-gaya? Atau aku ini jadikan ini ladang untuk ibadah aku supaya diri aku pinter dan gak gampang dibodoh-bodohi orang? Itu bagus niatnya. Sama orang kalau nikah, niatnya karena apa? Karena Allah. Karena Allahnya tuh gimana gitu. Kan itu perlu dipertanyakan lagi. Mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu yang seperti apa? Maka diajarin sama istri nggak boleh ngomong kasar, tidak boleh memukul, tidak boleh menghardik. Nah, disitulah pengembangannya ini. Karena memang ya kita ini tidak bisa luput ya. Kalau dari awal-awal itu ada kita ini yang suka ria amalnya. Apa aja amalan ingin orang tahu. Tahajud malam buat status. Tahajud yuk. Kan itu aja kalimatnya, kan akhirnya orang komen. Wah mantap tahajud ya. Alhamdulillah udah 3 tahun, padahal baru mulai itu. Baru mulai 2 hari dia. Tapi itu ngaji, dibuat vlog gitu kan. Nah, apakah itu salah? Untuk tahap awal itu tidak ada masalah. Sampai kita mendapatkan keajaiban dari amalan ikhlas yang kita lakukan, baru kita akan ikhlas. Jadi buat aja dulu, mau kita buat status kita tahajud, mau buat status puasa sunat, buat aja. Sempat ada orang yang baca status kita ini termotivasi dia akhirnya untuk puasa sunat, untuk tahajud. Nah itu yang mengantarkan kita lama-lama ikhlas melakukan ibadah. Orang aja yang jelek-jelek diupload kok, kenapa kita ngupload yang baik, takut gitu. Jadi awalnya ria itu tidak menjadi masalah untuk tahap awal. Ada orang yang lolos dari sifat ria, bisa dia kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Sum'ah ini suka dipuji gitu. Dia nggak pamer, apapun amalan dia nggak pernah memamerkan. Ngaji sembunyi-sembunyi, di sudut-sudut masjid, ibadah sholat malam sembunyi-sembunyi. Cuman ada yang tahu, nah orang muji, nah di situ kenanya kadang. Hebat kau ya, kau sesibuk ini kuliah, kau sempatkan juga baca Quran. Banyak anak-anak sering ngomongin kau, astagfirullahaladzim, masa iya itu kata anak-anak tuh. Iya aduh ndak enak hati aku jadinya tahulah orang, apa-apa aja cerita orang tuh. Nah mulai, itu sum'ah. Ada nggak ngerasain ini? Ada kan, kita nggak pamer. Dibilang orang itu luar biasa, kadang sholat malam ada yang nampak, kadang ngaji sendirian sampai kadang agak lama ngajinya itu. Aduh kenapa sih orang ngomongin aku soal itu? Ada ndak orang tuh tahu aku tuh tadabbur Quran juga, aku fahami maknanya, ada ndak? Jadi akhirnya ngembang terus jadinya kan, itu orang yang kena penyakit sum'ah. Ada yang orang lolos dari sifat ria, lolos dari sum'ah, kena dia yang ketiga, ujub. Merasa hebat dan heran. Heran gue baca sikit aja langsung lengket aku. Entah apalah isi otak aku nih, kan inilah gaya ya kan. Itu namanya ujub, heran dia terhadap kehebatan diri, padahal itu semua dari Allah. Ada orang yang tidak ria, tidak sum'ah, tidak ujub, sampai nyumbang pun dia udah buat hamba Allah. Hamba Allah 500.000, hamba Allah 1 juta. Nah ada orang yang ngomong, Bang, abang ada masalah sama pengurus masjid? Enggak, ngapa? Enggak ada bang nyumbang lagi di masjid. Tutup mulut kau ya, tuh yang hamba Allah tuh aku semua tuh. Aku malas saja nulis nama akan tersebut sama aku jadinya. Itu susah kita kalau untuk menunggu. Jadi makanya meluruskan niat itu terus kapan aja. Kita lurusin niat, berubah niat kita balik lagi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti kita berjalan di pematang sawah. Tergelincir, naik lagi, tergelincir, naik lagi. Nah itulah. Dan yang kedua dalam hadis disebutkan, ada, ini belum yang kedua poinnya ya. Ada orang yang berniat baik, ya Allah aku sangat ingin sekali bersedekah. Tunjukkan orang yang pantas untuk aku sedekahkan ya Allah. Nah dia bawa duit, keluar, ketemu dengan orang laki-laki. Aku ada sedekah untukmu, ambillah. Paginya heboh. Semalam ada orang ngasih sedekah, orang maling dikasihnya.
Sampai dia berpikir, ya Allah salah orang aku. Aku telah bersedekah dengan pencuri. Mohon aku kepadamu ya Allah, jangan sampai aku salah lagi. Oh, ini niat udah baik ini. Hari kedua malam dia keluar lagi, ketemu cewek. Dia kasih sedekahnya. Ini orang yang pantas nih. Karena baru keluar langsung muncul, dikasih lagi. Pagi heboh lagi. Pelacur dapat sedekah semalam. Tambah risau dia, ya Allah tolong tunjukkan ya Allah. Niat baik aku ini kok jadi salah aku keluarnya. Hari ketiga dia ketemu laki-laki lagi, ini mungkin gak salah lagi. Dia kasih sedekah. Pagi heboh lagi, orang kaya dapat sedekah. Malamnya dia tidur, malaikat menemui dia dalam mimpinya. Hai fulan, 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 fulan. Itu kan ada efek gemanya kalau di film-film kan. Allah takjub kepadamu karena sedekah yang kau berikan. Sedekah yang pertama kau berikan kepada laki-laki pencuri itu membuat dia mengurungkan niatnya untuk mencuri. Itulah dasarnya niat baik itu. Walaupun kita kelihatannya salah, tapi pasti baik endingnya. Kemudian pelacur yang kau berikan sedekah itu membuat dia berhenti dari melacur. Dan orang kaya yang kau kasih sedekah itu adalah orang kaya yang bakhil, yang dengan kau sedekah itu membuat dirinya malu dan dia sekarang sudah menjadi dermawan. Nah, jadi kedudukan niat itu tinggi di dalam Islam ini. Kalau kita nggak lurusin niat, kita hancur hidup. Misalnya nih kami yang rajin-rajin ceramah ini, antara ikhlas dan ria itu kan udah setipis kulit bawang. Susah kita menentukannya. Saya ingat dulu waktu ceramah di satu tempat, waktu itu tujuannya cuma satu niatnya, amplop. Kok dapat amplop udah. Habis ceramah, saya diuji Allah, lupa pengurus yang ngasih amplop. Saya pakai cara A, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, supaya ingat panitianya Pak. Itulah jahatnya nggak ikhlas itu ya. Udah panjang zikir, nggak ada yang ingat. Pakai cara B, pura-pura salaman, mau pulang. Gitu. Kan ada acting-actingnya seperti itu kan. Pak, misi Pak, saya pulang. Oh ya makasih banyak Ustadz. Makasih. Rupa dapat makasih. Pakai cara yang ketiga, engkol londa dalam keadaan mati. Biasa kan ada panitia yang lari dalam tuh, tat, tunggu tat. Rupanya nggak ada juga. Udah capek, udah pegal kaki ini lah. Ya onda mati deh engkol apa, nggak capek kaki. Itu nggak hidup-hidup dia. Akhirnya, udahlah saya pulang aja. Nah di jalan itu saya minta ampun ke Allah. Ampuni aku ya Allah. Betapa kotor hati aku ini. Aku ceramah, ini yang jadi tujuan aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Akhirnya ketika kita niat kita ikhlas karena Allah, doa dan harapan itu jabat tangan dia. Pas sampai di rumah nelfon pengurusnya. Nah itu ajaibnya ikhlas itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Minta maaf kami Ustadz, kami dari pengurus. Lupa tadi amplopnya, saya langsung sandiwara. Ndak usah itu Bapak pikirkan Pak, kami ndak ada mikir. Kan itulah gaya kita tuh ya. Mungkin kalau ada waktu itu kalian di situ muntah kalian nengok etik saya. Kami antarlah malam ini ya Ustadz ya. Ndak usah Pak, tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal nggak ada Bapak tuh maksa. Artinya Pak ikhlas tuh bolak-balik. Pertama kita nggak ikhlas. Di jalan udah ikhlas, orang nelpon balik nggak ikhlas lagi. Jadi memang harus terus dilurusin, niat kita tuh mesti lurus terus, rusak dia lurusin lagi. Nah ketika saya bisa ikhlas, diuji lagi. Saya ceramah di satu desa. Desa itu masjidnya, kasihan kita lihatnya, cuman dia bersebelahan dengan PT Perkebunan Kelapa Sawit. Nah waktu itu saya ikhlas karena Allah. Saya ngomong ke ketua masjidnya, Pak, kalau ada akomodasi buat saya pengen nyumbang untuk masjid ini. Oh alhamdulillah Ustaz, makasih banyak Ustaz. Udah ikhlas, udah aman. Habis ceramah diumumkan. Alhamdulillah untuk tablik akbar kita malam hari ini sepenuhnya biaya ditanggung oleh PT Perkebunan yang ada di desa kita ini. Jadi amplop sebanyak 2.500.000 untuk Ustadz Nazril itu disumbangkan untuk masjid kita. Langsung sakit kepala saya. Banyak rupanya. Saya sangka sedikit. Lihat udah ikhlas. Kemudian kita bisa diuji lagi. Makanya butuh terus kita meluruskan niat ini. Ada
seorang pemuda yang bertauhid tinggi, begitu dia melihat di desanya itu orang nyembah pohon, bangkit girah dia asah pedang, bukan parang lah, sejenis kapak atau apa yang kuat, dia pergi menuju pohon yang disembah orang itu. Iblis berwujud orang tua menghampiri dia, tunggu dulu, kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Kenapa ingin kau tebang? Kan dia tidak mengganggu kau. Dia membuat orang telah berbuat syirik kepada Allah. Aku harus menebangnya. Kata iblis yang menjelma menjadi orang tua ini, jangan kau tebang. Aku akan menghadangmu. Kata pemuda ini, silakan kau menghadang aku. Baru beberapa kali gerakan, iblis itu sudah diinjaknya dadanya. Ampun, kata iblis ini, lepaskan aku. Kalau kau tidak jadi memotong pohon itu, aku janjikan kepadamu, setiap pagi kau lihat di bawah bantalmu, kau akan mendapatkan uang 2 dirham. Mendengar itu senang hati. Nah, itulah bahayanya godaan uang ini kan. Dari dulu itu cara-cara seperti ini kan sampai sekarang masih dipakai orang. Susah ngunci, rasanya mulutnya, ginilah. Biarkan kami, pokoknya berapa kebutuhan kamu, kami bayar. Nah, kena duit nih lah. Karena duit ini kalau sedikit dia haram, kalau banyak tuh harum dia jadinya. Di situ orang banyak kena itu. Cara-cara iblis masa lalu ini sampai sekarang masih dipakai. Untuk mengubah niat orang itu pakai uang tuh lebih mudah. Tahaddu tahabbu, berhadiah-hadiahlah kamu akan saling mencinta. Nah, ini disalahartikan orang. Kalau suami memberikan uang ke istri itu ada bagusnya juga, bisa terkunci mulut istri. Ada suami yang pulang sampai jam 2 malam, handphonenya checklist WA-nya, itu istrinya ngamuk, jahat abang ya bang ya. Ditelepon dari sore abang nggak ngangkat, di WA checklist abang lagi video call atau apa, macam-macam makian istrinya ke dia. Langsung aja dia buka dompetnya, minta maaf abang dek, tadi ada kerja sedikit di kantor, ini untuk adek. Cemas adek, bang lama pulang, berubah langsung. Memang ya itulah ngerinya godaan uang. Uang itu bahaya, hati-hati. Ini yang banyak menjerumuskan orang. Siapapun, dari mulai orang biasa sampai orang tahu agama, itu paling mudah digelincirkan dengan uang. Nah, jadi karena hari ketiga dia lihat tidak ada di bawah tempat tidurnya, ngamuk lagi dia. Cuman ngamuk yang kedua karena apa? Karena tidak dapat uang, jadi nggak tulus lagi. Dia datangi lagi, dihadang lagi sama iblis itu. Kamu mau kemana? Saya mau nebang pohon itu. Katanya nggak bisa. Kau jangan coba-coba tebang pohon itu. Kau akan berhadapan dengan aku. Kau tidak jerah aku injak dadamu. Sekarang coba, kata iblis ini. Akhirnya iblis itu yang banting dia dan injak dadanya. Kalau dulu kau kuat karena kau memang tulus niatmu karena Allah. Tapi kalau sekarang kau lemah karena kau melakukannya karena kau tidak menemukan uang lagi di bawah tempat tidur. Nah, itulah bahayanya niat bisa berubah. Maka kita akan melenceng jauh nanti jadinya. Makanya kita butuh yang kedua itu adalah mendoakan kawan. Itu kiat sukses seorang muslim. Mendoakan kawan kita tanpa dia ketahui, itu dalam Islam ini apa kata Rasulullah? Orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang itu, maka malaikat akan berkata, engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Ini untuk mengubur kedengkian, iri hati. Jadi kita sama saling mendoakan, kita ini bukan bersaing, akhirnya kita bekerja sama untuk sukses itu. Jadi makanya kita butuh kawan, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain ini, Fatimah binti Rasulullah, itu dia setiap kali berdoa, akhirnya anaknya kepo. Hasan bertanya, ibu, dari tadi aku mendengar doamu, kenapa tidak ada untuk dirimu? Maka Fatimah menjelaskan, ketika kita mendoakan orang lain nak, maka doa itu akan kembali kepada kita. Karena ketika kita sukses, jangankan netizen, kawan dekat sendiri aja tidak suka sama kita. Mulutnya aja kadang mengucapkan, alhamdulillah lah ya, selamat lah ya, artinya sakit sebetulnya. Jadi yang kita waspada itu orang-orang dekat kita, makanya kita harus saling mendoakan. Doakan kesuksesan kawan-kawan kita. Itu bisa kita mengubur iri hati, hasad dengki. Karena ciri orang yang iri hati itu, ketika kita memuji orang, dia tidak suka.
Misal kita puji, wajahnya kok glowing ya, pakai krim apa? Krimnya pakai merkuri itu, bentar lagi bolong mukanya tuh. Itu ciri orang iri itu. Asal kita menceritakan kelebihan orang, dia nggak suka. Kemudian kalau udah sampai ke tahap dengki, dengar dia orang yang dia iri celaka itu dia bangga. Nah, misalnya dengar, tahu nggak dia kecelakaan kemarin, sekarang dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Alhamdulillah, mati aja lah dia itu. Heran aku cerdas kali otaknya, itu ciri orang dengki. Makanya nih cara menghilangkan itu kita harus saling mendoakan satu sama lain. Itu yang nanti kawan-kawan kita akan secara tidak langsung akan memindahkan rasanya ke kita. Itu yang bisa membuat kita sukses. Kambing, kenapa orang kalau misalnya memelihara kambing rata-rata jadi penyabar? Karena kambing itu mewakili seluruh sifat buruk manusia. Makanya orang yang sedang sendiri-sendiri itu persis kambing. Kambing kan individu, dia nggak mau lain. Dia hanya mikir dirinya sendiri. Makanya kita itu membuang sifat kambing dalam diri kita ini yang harus kita pelajari. Kenapa Nabi dan Rasul itu memelihara kambing? Karena salah satunya itu kambing lebih memikirkan dirinya sendiri. Nah kita butuh kawan kita untuk sukses. Makanya kita perlu saling mendoakan. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita ini mesti banyak bersyukur kepada Allah. Jangan pernah ngeluh. Apapun yang kita alami jangan kita pernah ngeluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Dia tidak punya pekerjaan tetap nih. Tapi dari lisannya ini selalu mensyukuri apapun keadaan yang dia alami. Habis dia sholat subuh berjamaah, dia jalan keluar dari masjid, pas dia keluar jalan dari masjid itu, sampai dia ke sebuah reruntuhan bangunan, dia congkel-congkel di bawah itu, dapat dia koin tahun 1954. Waduh ini koin antik ini, kalau dijual pasti besar nih dapatnya. Nah, cuman dia tidak tahu kemana menjualnya, ngantri dia di bank. Pas dia ngantri di bank, dapat nomornya lama pula. Udah 1 jam dia nunggu, giliran dia, begitu dia sampai ke kasir, kan kasir tuh ramah tuh nyambutnya. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Nah ini juga nih, senyuman itu ada 2. Satu namanya sidewise, itu dari hati. Satu lagi senyuman yang dibuat-buat. Nah, senyuman yang dibuat-buat saja itu bisa mendapatkan kesehatan bagi kita dan bisa berpengaruh untuk orang lain. Contohnya tuh, teller di bank itu namanya senyumnya drop jaw, senyum yang dibuat-buat, tetapi itu kena ke hati kita. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa kami bantu? Itu kalau dibuat-buat, tapi itu luar biasa dampaknya ke orang. Nah makanya itu kita ini dianjurkan kalau berwajah ceria itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu bagian dari sedekah juga. Nah waktu dia ditanya oleh kasir ini, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Saya mau menukarkan koin ini. Ketawa teller banknya. Pak maaf, di sini bukan tempat penukaran uang seperti ini Pak. Kalau Bapak mau jual barang seperti ini, itu di toko barang antik. Bapak jalan, ini sekitar 5 km dari sini, itu ada tempat orang jual toko barang antik di sana. Bapak ini ngomongnya apa? Alhamdulillah, makasih ya Mbak ya. Saya benar-benar nggak tahu, disyukurinya keadaan itu. Kalau kita kan sebagian pasti udah kasar sama security. Bapak nak nanya-nanya tadi Pak, saya padahal mau nukar uang ini, kalau memang nggak bisa, seharusnya Bapak jelasin tadi. Kan kita langsung ngamuk. Tapi inilah, mensyukuri keadaan itu bisa melapangkan jiwa kita. Alhamdulillah Mbak, ya udah saya permisi. Nah jalan dia, disusurinya jalan tuh terus sampai dia akhirnya ke toko barang antik. Sampai di toko barang antik itu dia liatin, Pak saya ada koin tahun 1954, Bapak mau beli enggak? Yang namanya pedagang membeli dengan murah, menjual dengan mahal. Jadi udah enggak sesuai, dia langsung pura-pura gini. Kalau koin ini belum begitu antik lagi nih Pak, itu satu peti ada sama saya ini, itu gayanya, gaya untuk menjatuhkan harga. Kalau yang kayak gini, saya ngambilnya cuma 30.000 ini, udah jauh jalan, nggak tahu aja harganya cuma 30.000.
Alhamdulillah Pak, gak masalah Pak. 30.000 itu udah lebih dari cukup bagi saya. Wah, senang hati pedagang. Dikasih 30.000. Dia jalan, teringat dia waktu jalan mau pulang itu, di rumah kalau makanan masih ada. Lemari yang tidak ada, baju berserakan. Ya udahlah, aku beli aja lah kayu-kayu bekas. Buat lemari nanti di rumah. Nah, begitu dia nampak ada orang kerajinan jati, kan banyak kayu-kayu bekasnya itu. Ditanya, Pak, uang saya ada 30.000. Saya boleh ambil nggak kayu-kayu bekasnya? Oh ya udah Pak, pilih aja di belakang. Nah dipilih aja yang bagus-bagus. Akhirnya dia bawa pulang lagi. Dia jalan lagi, nampak dia orang jual lemari. Lemari kayak gini nih, nanti aku beli. Orang yang buat lemari keluar, Pak sini. Ya Pak, ini kayunya mau dijual? Enggak Pak, saya mau bikin lemari. Gimana kalau ambil satu lemari saya yang kecil, tapi tukaran kita sama kayu yang Bapak bawa. Nah lihat, ajaibnya bersyukur. Langsung diambil, saking semangatnya dia gendong lemari kecil itu. Alhamdulillah nggak jadi buat lemari, malah dapat lemari. Beberapa blok menjelang rumah dia datang tetangganya bilang, biasa kan jual aluminium Pak, jual besi, jual tembaga, ini kok jual lemari? Enggak, lemarinya enggak jual Bu, ini mau buat di rumah. Sini Pak, saya tukar 300 mau enggak? Oh iya mau Bu, lihat. Akhirnya jadi 300.000. Makanya kalau kita bersyukur kata nikmat ditambah itu memang benar. Enggak ada kejadian yang jelek bagi kita. Kalau kita ngeluh baru habis. Baru habis dia. Kan orang banyak nih misalnya dia dikecewain, mau nikah nggak jadi. Ada dua hal yang berbeda ketika ada seorang akhwat yang undangan udah disebar, catering udah dipesan, nggak taunya calon suaminya lari, tapi dia senyum. Begitu ditanya orang, kenapa Anda bisa tersenyum? Saya selalu setiap sholat itu berdoa, semoga Allah memberikan saya calon suami yang bisa menjadi imam bagi saya. Berarti menurut Allah dia bukan orang yang baik untuk saya, itu yang saya syukuri. Nah itu justru dia dapat ulama loh. Cuman ada yang baper jadinya kan, akhirnya merenung di dalam kamar, diajak orang ngobrol udah gak mau lagi. Nah, karena dia menganggap itu adalah azab bagi dia. Nah itu perbedaannya, tapi kalau kita syukuri pasti ada hikmah di balik ini. Pasti ada hikmah yang baik di balik ini. Itu yang akan membuat kita bersyukur. Ada orang kaya raya, semuanya siap di rumah dia tuh ada. Tapi dia iseng, dia main ke dapur, kemudian memainkan pisau, pemotong daging. Gak taunya kena kelingkingnya, nyaris putus kelingkingnya itu. Dan dia punya penasehat yang selalu menasehati dia. Dia datang ke penasehatnya. Menurut Anda, apa ini? Kenapa ini terjadi pada saya? Jawaban penasihatnya singkat cuman, sabar Pak, pasti ada hikmah di balik segalanya. Aku menganggap kau ini melecehkan aku. Selama ini aku minta nasihat, tidak pernah lepas dari mulut kau kalimat itu. Rasa rugi aku menggaji kau ini. Akhirnya dia karena dianggap dilecehkan, disuruhnya orang memenjarakan penasehatnya ini. Nah dia kebetulan punya hobi berburu. Waktu dia berburu ke dalam hutan dengan rombongan yang berbeda, akhirnya dia tersesat. Tersesat masuk ditangkap oleh suku pedalaman. Suku pedalaman ini yang gak ngerti bahasa sama sekali. Dan si orang kaya ini akan dipersembahkan untuk dewa mereka. Udah macam-macam lah kan ritualnya kan. Begitu gladi resik sore, nah, sore nih malam acaranya nih. Diperiksa orang kaya ini, terus kelihatan kelingkingnya ternyata hampir putus. Nah kata kepala suku, ini barang cacat, nggak boleh kita kasih ke dewa kita. Bisa marah dia, akhirnya dilepas. Begitu dia dilepas, orang pertama yang ditemui dia adalah penasehatnya. Dia pergi ke penjara, dia tanyakan, betul kau bilang rupanya, tidak sia-sia aku gaji kau. Ada hikmah di balik segalanya. Diceritakanlah oleh orang kaya ini apa yang dialaminya. Tetapi tidak henti-hentinya penasihat ini mengucap alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bingung orang kaya ini, bertanya dia, kok kau pula yang kuat alhamdulillah daripada aku?
Pak, kita kan kemana-mana selalu berdua Pak. Otomatis waktu Bapak tersesat dalam hutan tuh kan saya ikut sama Bapak. Karena Bapak jarinya putus, tentu saya yang sempurna ini yang kena. Makasih Pak udah memenjarakan saya. Tuh. Jadi jangan pernah kita lepas dari rasa bersyukur itu. Apapun yang kita alami, syukurilah. Jangan pernah mengeluh. Ini dari awal-awal nih saya sampaikan. Jangan pernah mengeluh. Apapun keadaan kita, syukuri, berarti itu yang terbaik. Nah, kemudian yang kalah penting berikutnya adalah kita harus sering silaturahmi. Silaturahmi itu dalam Islam memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Kita kadang-kadang bertanya-tanya nih, bisa dapat peluang jadinya karena kita sering silaturahmi. Contohnya nih, ada guru tajwid di Pekanbaru ini. Masjid Al-Falah Darul Mutakin itu dulu sebelum Covid itu aktif pelajaran Al-Quran. Nah tapi semenjak Covid itu udah nggak ada lagi. Dan dulu yang ngajarnya lain. Nah kebetulan saya ada kenal guru tajwid akhwat. Sering dia WA sama saya, Ustadz gimana ini, saya ngajar ngaji di sini. Terus kemampuan dia itu karena udah cukup mumpuni dia dalam bidang ilmu tajwid. Pas ngumpul di tabung wakaf umat di jalan Hang Tuah, saya sempat cerita ke kawan-kawan. Itu waktu acara kita kemarin itu ada guru tajwid yang mumpuni itu, yang juga ikut belajar di lantai atas. Oh siapa? Saya ceritakan orangnya ini. Nah jadi rupanya kemarin yang kawan-kawan di tabung wakaf juga mengatakan kepada mau nggak ngajar tajwid di Masjid Al-Falah Darul Mutakin, biar kami yang memfasilitasi. Akhirnya ngajar jadinya di situ. Karena apa? Silaturahmi. Jadi kita ini sering kunjung-kunjungan itu bagus. Dan bahayanya sehebat apapun amal ibadah kita, tapi silaturahmi kita putus, itu susah untuk naik ke langit amalan kita. Ada dulu seorang ulama di Mekah, saya tidak sebutkan namanya. Saking terpercayanya dia, orang-orang lebih percaya megang uang ke dia daripada ke bank. Saking orang percaya sama dia. Nah jadi ada orang menitipkan uang kalau dirupiahkan itu 3 miliar kepada dia. Nah orang itu bepergian. Setelah beberapa bulan yang punya uang balik, ternyata orang soleh ini sudah meninggal. Dan tidak ada satupun keluarganya yang tahu di mana dia menyimpan uang. Bingung kemana mau dicari uang ini. Dan kalau diikhlaskan jumlahnya sangat besar. Kalau kecil mungkin orang bisa ikhlas. Pak. Ini besar kan. Akhirnya dia minta saran kepada seorang soleh yang berada di Masjidil Haram. Apa caranya supaya saya bisa mendapatkan uang, informasi uang saya itu aja jadilah. Kawan saya ini orang soleh, orang banyak menyimpankan uang kepadanya. Dikasih pendapat, kata ulama ini hanya ijtihad saya. Ini tidak ada amalan ini dalam hadis, kata ulama ini. Air zam-zam itu kan apapun yang kita niatkan Allah akan kabulkan. Sekarang ginilah, kau pergi dekat sumur zam-zam, kalau memang kau niatkan memanggil kawan kau itu, mudah-mudahan keluar suaranya dari sana, menunjukkan di mana uang kau simpan. Akhirnya pergi dia ke sumur zam-zam, dipanggilnya nama kawan itu lebih dari 3 kali nggak nyahut. Pergi lagi dia ke orang soleh ini, nggak keluar suaranya di sana Pak. Astagfirullah, kata kau kawan kau itu soleh. Iya Pak, orang banyak nyimpan duit sama dia. Berarti kemungkinannya kedua. Tempat berkumpul ruh orang-orang kafir adalah di Sumur Barohud. Sumur Barohud itu sampai sekarang ada di Yaman. Sumur yang sangar lah gitu, orang takut dengan melihat sumur itu aja, orang takut. Mungkin bisa nanti lihat di Google, Sumur Barohud. Nah itu dikatakan tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Tapi apa mungkin kawan kau di sana akan keluar suaranya? Karena dia penasaran, pergi dia ke Sumur Barohud, dia panggil, baru sekali panggil nyahut dari dalam. Kaget kawannya ini, cuman kagetnya enggak melupakan dia untuk nanyakan uangnya, tetap uangnya ditanyai duluan. Uang aku kau simpan di mana? Ditunjukkannya, di belakang rumah aku timbun dalam kedalaman sekian. Baru ditanya, kok bisa suara kau keluar dari sini? Tolong beritahukan kepada saudari perempuanku, agar dia memaafkan kesalahan aku.
karena kami sudah lama tidak bertegur sapa. Nah, lihat bahayanya orang memutus silaturahmi. Tapi orang nyambung silaturahmi, imigran Italia yang di Amerika, perokok berat rata-rata, ngopi, usianya panjang-panjang di situ. Sebabnya apa? Mereka terus kongkow, tiap hari ngumpulnya kan nggak bagus juga sebetulnya. Tapi itu paling tidak membuktikan bahwa selalu bertemu itu bisa menyehatkan tubuh. Itu imigran Italia itu sampai jadi pembicaraan orang loh. Kenapa orang tuh gaya hidupnya nggak sehat tapi umurnya panjang-panjang. Nah salah satu itu ngumpul, sering silaturahmi. Tapi itunya jangan ditiru ya, ngumpul yang seperti itu janganlah ditiru pula. Artinya silaturahmi itu memang betul kata Rasulullah, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Dulu ada namanya Al-Fatih, dia kena penyakit kanker stadium akhir. Dokter-dokter Mekah semua udah angkat tangan. Cuman satu, ada teman kami di Cina yang rasanya ilmunya cukup matang lah dalam hal ini. Karena dia orang kaya, Al-Fatih nggak apa-apa, saya berangkat aja pakai pesawat pribadi kata dia. Dia berangkat sampai ke Cina, ketemu dokternya langsung bilang, ini kemungkinannya kecil, tapi akan saya usahakan. Nah, dalam Islam ini, kita sakit, ikhtiar kita untuk berobat itu termasuk ibadah. Jadi bukan karena orang takut mati berobat atau tidak, itu menjadi nilai ibadah baginya. Sakit, pergi berobat. Setelah itu apa kata Al-Fatih ini? Oke, saya mau ditangani di sini, tapi izinkan saya untuk pulang. Maaf Pak, ini sudah terlambat, saya tidak bisa izinkan Bapak pulang. Oh enggak masalah, walaupun umur saya mungkin udah ditakar beberapa hari pun, saya enggak masalah, saya akan balik lagi, saya mau pulang dulu. Nah waktu pulang itu apa yang dilakukan ya? Silaturahmi. Dia pergi ke rumah orang, minta maaf. Kemudian ada yang perlu dibantu, dia bantu. Karena untungnya kita silaturahmi itu kan itu, nampak yang susah kita bantu. Nah waktu dia jalan ke bandara mau berangkat lagi ke Cina, nampak dia seorang ibu-ibu yang sedang mengumpulkan daging-daging sisa makanan. Dia suruh sopirnya berhenti, dia turun, dia tanya sama ibu ini, ibu tuh daging buat apa? Nanti dicuci mau dimasak. Nggak boleh bu, itu udah kotor. Dibawanya ke swalayan dekat bandara itu, setelah itu dia katakan kepada kasirnya, berapa daging 1 kilo? Sekian. Ini saya tinggalkan uang, pokoknya setiap ibu ini kemari, kasih daging untuk dia 1 kilo, setiap dia kemari. Nah hitunglah berapa uang yang dia tinggalkan itu. Nggak taunya begitu dia balik ke Cina, disitulah dokter geleng-geleng kepala. Ternyata kanker stadium akhirnya bisa menjadi 0%. Akibat apa? Silaturahmi dan sedekah. Nah obat yang seperti ini yang jarang dipakai orang gitu. Makanya di Pekanbaru rumah sakit jadi banyak. Jadi kalau ada duit orang kira bisnisnya rumah sakit. Karena banyak banyak peminatnya. Tapi anehnya di Mekah kita tidak akan melihat orang antri di rumah sakit. Dokter pada tidur, perawat tidur. Jadi kita tanya sama orang di sana, apakah orang sini tidak ada yang sakit? Kata mereka ada. Kami kalau sakit yang pertama kami lakukan adalah membacakan Al-Fatihah di air putih. Jadi langsung Allah dulu mereka. Kalau kami tidak sembuh, kami sholat 2 rakaat. Allah lagi. Kalau enggak sembuh juga, kami sedekah lebih besar daripada biasanya. Nah itu pengobatan mereka itu dengan cara seperti itu. Kalau kita kan enggak, tolong aduh sakit pala, ambil ini. Enggak ada kita ngingat Allah tuh enggak ada. Makanya rumah sakit tuh rame jadinya. Nah sedekah, nah ini lagi silaturahmi kemudian sedekah. Sedekah ini udah dikatakan oleh Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Nah kita banyak yang nggak yakin ini, nggak mungkin lah uang dikasih terus kita sembuh, mending dibeliin obat. Akhirnya orang banyak nabung untuk sakit. Kenapa banyak beli Mas Antam bu? Nanti sakit-sakit payah. Nah, udah disiapkannya dulu untuk sakitnya. Kita sedekah setidak selamanya dalam bentuk uang. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi siapa bilang kita nggak ada yang bisa sedekah? Kita semua sini semua bisa sedekah. Berwajah ceria, senyum dengan orang itu adalah sedekah. Lewat kotak infak, senyumlah. Tidak akan penuh isi kotak infak, tapi paling tidak sehatlah badan kita. Nah senyum itu, ini fakta. Kenapa orang gila jarang sakit?
Salah satunya adalah mereka murah senyum. Itu tidak bisa dibantah. Seharusnya mereka paling banyak loh penyakitnya. Mandi enggak ada, makan sembarangan, tidur di mana-mana. Tapi enggak ada yang kolesterolnya naik, asam urat, itu enggak ada. Kenapa? Mereka murah senyum, tangannya aja patah diketawakannya tangannya tuh. Bisa kayak gitu dia kan saking lapangnya. Nah, akhirnya di Amerika itu di rumah sakit dibuatkan kamar namanya smiling room, kamar tersenyum. Orang yang udah parah penyakitnya dimasukin ke ruangan itu 1 jam 1 hari dan terbukti bisa menurunkan penyakitnya dengan apa? Tersenyum. Ketika kita tersenyum itu yang keluar di otak kita ini apa? Hormon serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin. Jadi kita lagi sedih, senyum kita untuk mengeluarkan hormon itu walaupun kita menipu. Nah, dahsyat enggak amalan dalam Islam ini? Senyum, tapi usahakan berkawan senyumnya. Jangan sendiri pula. Kadang kita ini ada yang, saya enggak pandai senyum Ustaz. Memang bawaan saya, pendidikan saya dari orang tua saya itu agak sangar dulu. Kan memang ada yang punya latar belakang seperti itu. Akhirnya dia pendiam. Jadi saya pernah memanggil seseorang, kenapa kamu kok seperti yang enggak ada hati gitu. Enggak punya perasaan. Rupanya pendidikannya keras. Dia pernah ditarik rambutnya oleh orang tuanya, di jalan, ditendang, ditinju. Jadi ya udah dia biasa aja ngelihat orang jatuh tuh, aku lebih parah daripada kamu. Enggak peduli dia. Rupanya mempengaruhi. Nah, makanya ada di antara kita yang wajahnya tuh diam. Dan dia jangan coba-coba acting senyum, udah jadi aja diam itu. Kenapa pasukan pengawal presiden tidak ada yang tersenyum? Semua diam. Orang diam itu konsentrasinya lebih kuat. Walaupun kita tidak mood duduk sama dia gitu, tapi paling tidak konsentrasinya kuat. Sempat kita duduk sama orang dia macam sama batu kita duduk sebelahnya tuh. Jadi ada orang yang dia pendiam, dia nggak perlu acting senyum gitu. Dia bisa bersedekah dengan cara apa? Menunjukkan orang yang dalam keadaan tersesat. Orang nanya jalan ini di mana, dia tunjukkan diantarin, itu cara sedekahnya. Mengangkatkan beban orang yang berat itu juga sedekah. Jadi kita bisa bersedekah setiap hari dengan siapa saja. Nah, ini yang bisa membuat kita sukses. Orang memberi itu pasti dia menerima. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat ke kita. Jadi maka kita jangan pelit ngasih ilmu, jangan pelit nunjukin kawan, jangan pelit nolong kawan. Itu tuh kembalinya ke kita tuh 10 kali lipat gitu. Nah, itu yang mendatangkan keajaiban untuk kesuksesan kita. Cuman orang banyak gini, dia nganggap kalau kita ngasih sedekah sekian diganti 10, dikalikannya. Nah, itu yang orang stres jadinya. Jadi pernah orang tuh ngamalin gini, kalau kita sedekah 1 jadi 10, duit aku ada 200, berarti kalau aku sedekah 200 kali 10 jadi 2 juta. Iya, kalau enggak mati aku nanti. Tapi ya betul kata ustadznya, tanda udahlah aku tes aja lah Allah ini agak 100 dulu. Ditesnya Allah. Lewat kotak infak diisinya 100. Ditunggu-tunggunya Allah balas. Sampai 4 hari tidak ada Allah balas. Pas dia sholat zuhur dia doa. Ya Allah, tidak usahlah ganti 10 kali lipat lagi ya Allah. Modal aku itu aja lah tolong pulangkan. Udah ragu dia nih. Udah mulai dia goyang. Justru pas habis dia doa malah kerjanya nambah dari perusahaannya. Disuruh bawa pimpinan 4 hari keluar kota. Dan itu gondoknya minta ampun. Bukan duit yang dapat malah kerja yang nambah. Cemberut aja dia di jalan tuh. Tak apa-apa Allah nih. Udahlah ndak ngasih, kerja bertambah. Kalau ikut bos ini sama ndaknya pasti ndak ada dikasih uang. Ternyata berbeda kali ini. Begitu pulang dari luar kota, bosnya ngasih amplop. Ini amplop buat kamu ya. Dia karena kesal, makasih Pak, taruh di dashboard aja. Wah, ini lagi kesal nih. Pulang dia ke rumah, ngabis kantor bosnya, dia pulang ke rumah, itu amplop nggak dibuka, langsung dilempar ke muka istrinya. Ini dari bos abang untuk kau. Kenapa abang marah-marah nih bang? Diam aja lah. Abang capek nih mau mandi dulu. Mandi lah dia. Nyampo, udah badan disabunin. Teriak istrinya dari luar, bang keluar dulu bang. Bersabun-sabun lah dia keluar pakai handuk. Keluar dia, ngapa kau teriak-teriak? Bang 1 juta rupanya dikasih bos abang. Masa iya deh? Iya bang. Coba hitung, hilang pedih matanya. Daripada pedih matanya tuh, hilang. Dihitungnya duit tuh. Iya dek, 1 juta, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Heran istri, kok abang istighfar bang?
rupanya 2 penyesalan dia. Kalau tahulah diganti 10 kali lipat, ngapa dia tidak sedekah 200 waktu itu, tentu jadi 2 juta. Yang kedua penyesalan dia, kalau tahu 1 juta tadi kenapa tidak aku potong dulu 500. Karena kalau udah sampai ke istri kan payah mintanya. Itu yang disesali dia. Jadi jangan kita ukur segala sesuatu itu dengan uang. Perbuatan baik kita nggak dihargai orang bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Tetap akan dibalas Allah. Tetap akan dibalas Allah. Nah kemudian yang berikutnya yang penting, kita ini jangan pernah meninggalkan sholat. Bahkan melalaikannya pun jangan. Karena semakin tepat waktunya, ini pernah pengusaha baja di Serang Banten, dia naik haji. Dia heran kenapa kok orang Arab ini kaya-kaya. Apa yang menyebabkan mereka ini kaya? Nah akhirnya dia dapat kesimpulannya apa? Orang di sana jauh sebelum masuk waktu sholat sudah ada di masjid. Bahkan yang berada di saf pertama di Masjid Nabawi itu orangnya pasti itu aja. Ada yang udah 37 tahun, ada yang udah 40 tahun. Jam berapa kira-kira dia datang tuh? Jadi mereka melebihkan waktu untuk Allah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Siapa yang mengejar dunia pasti akan letih. Sampai kita ini menghabiskan waktu untuk belajar, tapi kita akhirnya telat sholat. Aduh, itu udah rugi betul kita itu. Mereka lebih mengutamakan Allah dari dunia. Begitu orang azan aja itu rolling door toko tuh pada langsung tutup otomatis. Salah-salah bisa kena kepala kita. Pokoknya orang tuh begitu dengar azan, mereka tutup. Lihat Jepang ketika mereka mendengar lagu kebangsaan mereka aja, yang lagi aja berdiri. Begitu mereka menghargai lagu kebangsaan. Bayangin tuh berapa potong yang kena paha, kaki gitu. Begitu mereka mendengar lagu kebangsaan. Ini kita dengar azan kan cuek. Biasa aja kita. Makanya kita tuh sulit untuk maju tuh, karena kita selalu menganggap kecerdasanlah yang bisa membuat kita berhasil. Pasti rata-rata orang seperti itu menganggapnya, kecerdasan membuat kita berhasil. Kalau kita pokoknya harus begini, akhirnya banyaklah cara-cara duniawi di kepala kita ini yang kadang kita pakai berhasil, kadang gagal jadinya. Karena Allah tidak berperan di situ. Nah, akhirnya dia tahu mereka di sana betul-betul banyak memberikan waktu untuk Allah. Sholat datang tepat waktu mereka. Jauh sebelum masuk waktu sholat sudah ada. Akhirnya pengusaha baja di Serang Banten ini, dia begitu pulang naik haji itu kan langsung diumumkan ke karyawannya. Mulai besok, setiap waktu sholat matikan mesin 15 menit sebelum masuk waktu sholat, mesin matikan. Terus manajernya bilang, Pak, kerugian kita bisa besar Pak kalau matikan mesin. Saya tahu, 1 kali mematikan mesin kita rugi 30 juta. Berarti zuhur asar kita rugi 1 hari 60 juta. Kali 6 hari 360 juta. Kali 1 bulan, tidak ada masalah. Gaji kalian tidak akan saya potong. Tapi siapa yang tidak sholat jamaah, saya pecat. Akhirnya itu berjalan. Apa jadinya? Ternyata keajaiban di Mekah juga berlaku untuk dirinya. Silakan buka nanti di YouTube. Pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah. Lihat perusahaannya gimana besar yang sekarang. Jadi orang selama ini takut, kalau kita sholat terganggu waktu kita, nanti ini. Anak itu yang membuat kita tambah hancur jadinya. Jadi orang yang sholat itu keajaibannya luar biasa. Ada seorang gorim di Jakarta, karena dia sarjana, dia tulis surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Rupanya dia terpanggil untuk interview. Habis sholat subuh, dia jalan menuju perusahaan itu, jalan kaki 2 jam sampai. Office boy kantor saja kaget. Pagi betul datangnya, ya saya mau diwawancara jam berapa? Jam 11, masih lama lagi, nggak apa-apa lah, saya jauh. Nah, dia nunggu dari jam 8, 9, 10, 11. Pas jam 11 rupanya yang mau interview dia malah keluar. Ditunggunya sampai setengah 12, mulai berdebar jantungnya. Karena apa? Hati itu sudah terikat dengan jamaah. Karena salah satu yang dinaungi Allah nanti di hari kiamat adalah pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Akhirnya dia ngomong ke sekretaris, Mbak, Bapak yang mau interview saya pulangnya jam berapa ya? Sekitar jam 2. Oke Mbak, kebetulan lah. Saya juga mau turun dulu, mau sholat zuhur dulu di perusahaan ini kan ada musolanya kan Mbak? Ya ada. Ya udah Mbak, saya mau izin mau ke bawah dulu. Oh nggak bisa. Kamu harus lihatkan
oh, bahwa kamu itu benar-benar ingin kerja di sini. Kamu mesti nunggu sampai nanti kamu diwawancara. Mbak, kan saya nggak ada halangan. Kan yang Bapak mau interview saya juga belum datang. Sebentar aja kok Mbak, kan musolanya di bawah ini. Oh kok kamu jadi ngotot gitu? Sekarang gini, saya kasih 2 pilihan. Kamu turun ke bawah, kamu sholat, nggak usah balik lagi kamu ke atas. Kami anggap gagal. Atau kamu nunggu di sini, saya yang jamin kamu lulus. 2 pilihan yang sulit. Setelah dia berpikir-pikir akhirnya menang imannya. Saya pilih sholat aja Mbak. Oh ya udah, silakan kamu turun. Nangis dia turun dari atas itu. Nah ingat nih, setaat apapun kita ibadah, kalau waktunya sedih ya kita sedih. Nangis itu rahmat gitu. Jangan dibilang orang nangis itu cengeng gitu. Justru kalau nggak nangis itu aneh gitu. Bapaknya meninggal, dia sabar ya. Alhamdulillah lah, biasa aja kok. Ya namanya kita orang yang beriman kepada Allah ini ya segala itu baik kok, nggak apa-apa. Mana tuh dapat papa baru aku nanti yang lebih kaya lah. Itu justru orang benci loh tengok kita, anak durhaka kamu ini. Bukan bagus kayak gitu tuh, sedih ya sedih, nggak ada masalah. Nah Rasulullah sendiri aja ketika anak beliau meninggal yang bernama Ibrahim, umurnya 1,5 tahun, dari istri Maria binti Qobtiyah. Itu Rasulullah menangis. Abdurrahman bin Auf nanya, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, kami melarang kamu meratap. Aku melarang kalian meratap. Bukan melarang kalian menangis. Jadi menangis itu biasa. Nah turun dari lantai 3, sampai ke bawah dia berwudu, dia masuk ke musola. Begitu sampai di musola, sholat 2 rakaat. Ditunggu waktu azan, gak ada yang azan. Nah karena dia ini sudah biasa azan, akhirnya dia hidupkan ampli, azan dia, azan yang penuh dengan kesedihan. Azan orang nyari kerja lah namanya kan, tidak pula makan subuh tuh, mendayu-dayu iramanya tuh. Karena kan dulunya orang kan kalau anak-anak kuliahan tinggal di masjid tuh kan makan sendiri, paling dia untuk tempat tinggal tidur aja gitu. Jadi kalau irama dulu tuh sedih dia, sebelum digaji pemerintah lah, kalau sekarang kan udah masjid paripurna ya. Kalau dulu tuh iramanya sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena enggak makan. Begitu sekarang digaji Pemda 2.500.000, Allah berubah. Memang seleri ini mengubah selera ya, selera tergantung seleri. Tapi di sini kita ingat nih, di zaman Rasulullah yang boleh azan itu cuma 2 orang, Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum. Disunahkan yang bersuara bagus. Jadi ini para ikhwan, para mahasiswa, kalau suaranya jelek tolong jangan azan besok ya. Jangan azan, berdosa orang nanti dengarnya, siapa lah yang azan tuh. Macam Serinai suaranya azan juga, jadi nggak usah azan. Yang bersuara bagus azan. Kita ini udah kasih Allah talent masing-masing, berbeda-beda. Setiap orang tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau kita kenal nih kelebihan kita, kita pasti sukses, pasti berhasil. Tapi orang banyak yang gagal itu karena dia mengerjakan tidak dengan cinta, karena dia tidak di bidang yang dia cintai. Nah kenapa Rasulullah itu sukses ngajarin sahabat? Karena Rasulullah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh nih, yang nulis wahyu itu Zaid bin Sabit, itu pernah daftar perang, umur 13 tahun. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang Badar. Kata Rasulullah, kamu masih kecil nak, kamu pulang. Kamu lebih baik berbakti kepada orang tuamu. Justru orang tua saya yang nyuruh ikut ya Rasulullah. Coba kamu memainkan pedang, rupanya lemah permainan pedangnya. Kamu tidak bisa ikut perang, pulang. Nangis dia pulang. Nah ibunya yang bawa. Ya Rasulullah, dia memang tidak ahli dalam memainkan pedang, tapi hafalannya kuat. Dia sudah hafal 17 surat dalam Al-Quran. Dia pandai menulis, dia banyak mengerti dan cepat menangkap untuk bahasa. Langsung saat itu juga dijadikan Rasulullah sekretaris pribadi, penulis wahyu. Itu yang membuat orang berhasil, karena dia tahu dia kelebihan dia. Nah kita kadang-kadang tuh suka ikut orang gitu. Kayaknya bidang ini, kalau fakultas ini cari kerjanya gampang. Nah itu bakal gagal, nggak ada. Kalau kita mengerjakan pekerjaan tidak dengan cinta, kita nggak akan pernah ikhlas dan nggak akan pernah berhasil. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai, memang talent kita pasti akan ikhlas. Uang itu udah jadi nomor 16 jadinya. Nah itu Rasulullah. Tapi ada 2 orang pemuda, daftar dia. Satu namanya Muawis bin Afra,
Satu lagi namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, daftar perang, umur 14 tahun. Rasulullah coba kalian mainkan pedang, rupanya pandai, hebat, itu langsung dipakai. Nah itu kehebatan Rasulullah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ada namanya Abu Dzar al-Ghifari, terkenal zuhud, ahli badar, tidak cinta dunia. Tapi dia pernah ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah angkatlah aku jadi gubernur Mekah. Kata Rasulullah, tidak, kau lemah. Lihat tuh. Jadi walaupun baik belum tentu jadi ukuran. Makanya kita ini ada yang bakatnya jadi pemimpin. Ada yang bakatnya jadi bidang ini. Kerjakanlah dengan talent kita itu. Baru kita pasti akan berhasil insya Allah. Dan kita ikhlas mengerjakannya. Nah begitu juga nih, kita lanjut lagi dengan sholat tadi nih. Selesai dia azan karena suaranya bagus. Banyak orang di kantor tuh pengen sholat jadinya. Sambil ngomong tuh, siapa yang azan tadi. Nah akhirnya kumpul di masjid semuanya. Selesai sholat sunat semuanya, dia iqomah. Maju bapak-bapak pakai jas rapi jadi imam. Selesai bapak ini jadi imam, orang udah keluar semuanya, dia tanya kepada yang azan tadi, kamu tadi yang azan? Iya pak, bagus suara kamu ya, alhamdulillah, makasih pak. Tapi saya baru loh lihat kamu di sini, kamu kerja di sini? Baru mau interview pak, nggak jadi. Kenapa? Diceritakannya, begini ceritanya pak. Nah begitulah katanya gitu kan. Salut saya lihat kamu. Kamu masih muda, iman kamu udah sekuat ini. Kamu udah makan? Langsung cepat dia jawab, belum lagi pak. Karena biasanya kan kalau orang nawar makan tuh ngajak biasanya kan. Ya udah, yuk. Diajak ke kantin. Sampai di kantin kamu pesan makan apa aja. Nah makan dia. Pertama pelan-pelan makannya. Karena lagi ngobrol sama bapak itu. Pak bisa enggak nengok saya pak? Oh baru kencang makannya karena udah lapar betul kan. Selesai makan, apa kata bapak ini? Besok jam 8, kamu jangan sampai telat datang ya. Kemana pak? Ya udah ke sini. Maksud bapak, kamu tadi mau ngapa? Interview. Ya udah kamu lulus. Besok datang. Pak, tapi saya nggak ngerti nih pak. Kenapa kok bisa gini pak? Yang punya perusahaan ini saya. Senang saya lihat kamu. Masuk. Jadi kalau kita memburu dunia dengan dunia, akhirnya habis kita dibuatnya. Akhirnya adalah nanti perkataan mencari uang harus dengan uang. Kayak gitu jadinya. Mau naik jabatan kita mesti ada orang dalam lah, ada inilah, ada hampir di semuanya. Sehingga orang Islam ini sekarang udah terkotori. Sampai kata Rasulullah akan datang suatu masa kalian akan melihat masjid penuh. Tetapi kalian tidak akan melihat lagi satu orang pun yang kusuk di dalam masjid. Maksudnya itu apa? Orang sholat mintanya dunia aja. Saya pengen duduk di jabatan ini, saya pengen rezekinya segini, terus doa bayar kredit banyak yang tertunda, akhirnya sholat itu hanya untuk minta dunia. Nah inilah mungkin beberapa poin agar kita menjadi orang muslim yang sukses. Dan ini berlaku untuk bidang apa saja insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya tidak bisa lama karena jam 10 kurang 15 harus sudah sampai di Jalan Air Dingin sebelah UIR. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan silahkan dalam rentang waktu ini. Mungkin gitu Pak Dokter.